uh, menghidupkan hati. Ya, kemarin kita sudah bisa bicara istighfar, ada doa, ya, ada tilawah Quran, itu semuanya menghidupkan hati kita, membersihkan hati kita. Nah, sekarang yang berikutnya yang juga mungkin dikira tidak ada hubungannya dengan tazkiyatun nafas adalah bersolawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu juga merupakan wasilah, sarana yang Allah siapkan untuk membersihkan, mensucikan hati kita. Gitu ya. Ini apalagi hari Jumat kita upayakan kita perbanyak ya, sholawat kita perbanyak, karena itu bila kita hayati itu bisa betul-betul mensucikan hati kita, jiwa kita. Ya bisa. Oke. Jadi bersalawat atas Nabi itu adalah salah satu sarana untuk yaitu mensucikan jiwa kita. Qala Allah Ta'ala, Allah SWT berfirman, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sungguh Allah SWT dan para malaikatnya mereka senantiasa bersolawat atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi, bersolawatlah atasnya, atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wasallimu taslima, dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya. Surah Al-Ahzab ayat yang ke-56. Ini kalau dalam bahasanya gaya komentarnya Imam Asy-Syafi'i, ya, andaikan cuman sampai sini ayatnya, andaikan ya, cuman sampai sini aja, hanya sampai innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Andaikan cuma sampai gitu doang, itu yang Syafi'i pasti sudah bersolawat. Apa maksudnya ya? Karena malu, sangat amat malu kepada Allah dan para malaikat. Bagaimana Allah dan malaikatnya itu bersolawat pada Nabi? Kita kok malah tidak bersolawat? Itu betul-betul gak duwe hukum, gak punya tata krama. Tuhan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala, para malaikat yang muqarrabun, yang mutahharun, itu mereka semuanya berselawat pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kok kita rasanya apot berselawat itu? Ini urusan hati kita betul-betul parah itu. Berarti hati kita betul-betul parah kalau kita tidak tergerak untuk berselawat atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi karena banyak di antara kaum muslimin yang nggak sadar, sedang lengah, lalai, lupa atau tidak mengerti, maka ditandaskan setelahnya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang telah beriman, sallu alaihi wasallimu taslima. Salawat dan salam. Nah, itu yang keterpanggilan kita pertama itu dasarnya Al-Ahzab 56, yaitu apa? Membersihkan diri kita dari kesombongan. Kita ini siapa dibandingkan dengan para malaikat, dibandingkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alangkah sombongnya kita, alangkah gayanya kita, ya, alangkah petentang-petentengnya kita itu kalau kita tidak bersolawat. Seolah-olah itu berita ini azab di mana tuh nggak penting sama sekali. Setelah kita minta biarin saja Allah dan malaikatnya bersolawat, saya nggak mau, saya nggak bersolawat. Itu betul-betul kita makhluk Allah yang sangat tidak tahu diri kalau kita tidak bersolawat. Nah, karena itu ya saking
Maha Rahman Rahimnya Allah Subhanahu wa taala itu tetap ditandaskan, diingatkan, diperintah. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Nah, kemudian kita kalau yang masih terus bantah, bilang begini, kan sudah, saya akan sholat. Setiap sholat saya akan bersolawat. Gini bang gitu. Setiap sholat kita mesti bersolawat kan? Siapa bilang saya enggak? Kan saya bersolawat. Nah, ya itu. Berarti kan saya minimal itu berapa kali itu? 5 kali masing-masing, ada yang 1, 2, berapa? Subuh 1, duhur 2. Ya bagi yang bermadzhab Syafi'i kita juga habis tasyahud awal ada sholat satu penggal itu, ya minimal 5 kali lah minimal, kayak begitu. Tasyahud akhir minimal. Sebelum itunya juga apa? Qobliyah atau ba'diyah gitu. Sholat malam kan sudah gitu. Nah, nanti akan dijelaskan kenapa supaya kita jangan membatasi, merasa sudah cukup dengan sholawat hanya ketika kita sedang sholat, gitu ya. Baik. Qala Ibnu Katsir rahimahullah taala, ya, mengomentari ayat ini Ibnu Katsir ya di dalam tafsirnya Al-Qur'anul Azim, beliau sampaikan al-maqsudu min hadhil ayah, maksud dari ayat ini, Allah Subhanahu wa taala akhbara ibadahu bimanzilati abdihi wa nabiyyi indahu fil mala'il a'la. Yaitu Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada hamba-hambanya kita semua ini, yaitu tentang kedudukan seorang hambanya dan nabinya. Siapa maksudnya? Nabi Muhammad SAW di sisinya, di sisi Allah Subhanahu wa taala, di dalam itu Mala'il A'la, itu kumpulan orang-orang soleh yang di tempat yang tinggi. Bi annahu yusni alaihi fil mala'il a'la indal malaikatil muqarrabin. Wa sesungguhnya Allah SWT memuji Nabi Muhammad SAW ya di alam yang tinggi di sisi para malaikat yang didekatkan. Wa anna malaikata tusalli alaihi, dan bersungguhnya para malaikat juga bersalawat kepadanya. Summa amara ta'ala al-alama as-sufla bisalati wa taslimi alaihi. Setelah itu kemudian Allah memerintahkan kepada alam yang bawah, maksudnya kita manusia ini di bumi, supaya bersolawat dan bertaslim kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Istami'a as-sana'u alaihi min ahlil alamin al-ulba wasufla jami'an, supaya bertemu, terpadu, yaitu apa? Pujian dari langit dengan pujian dari bumi itu bertemu ya. Ini penjelasan dalam tafsirnya Ibnu Katsir ya mengenai ayat ini. Jadi Masya Allah ya, jadi ini sholawat itu yang ya mungkin gini loh, kalau kita itu nggak ada pengantar innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, mungkin kita bisa sedikit mengurangi nilai pentingnya sholat itu. Anggap aja ya sunnah yang ya kalau bisa ya, kalau enggak ya nggak apa-apa, maksudnya gitulah kasarannya. Tapi kalau diantarkan dengan apa? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Panjenengan belajar bahasa Arab ke Ustaz siapa sini? Siapa yang ngajar bahasa Arab di sini? Ustaz Hasan. Bertanya, apa makna yusallun? Yusallun itu pakai fi'il mudhari. Yusallun fi'il mudhari. Mudhari itu maksudnya yaitu yadullu ala zamanil hadir wal mustaqbal. Itu menunjukkan pada waktu sekarang dan yang akan datang. Maksudnya apa? Yang dulu ala istimror, menunjukkan terus menerus, tidak ada habisnya, seterusnya. Maksudnya bukan sekali, 2 kali, 3 kali, tapi selamanya berselawat atas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, makanya jangan sampai kita ini, sekali lagi tadi saya katakan, jangan sampai kita nggak didukung. Untuk kita ini kayak medit ya, kayak pelit. Kalau
kita tidak berselawat ya. Baik. Ibnu Qayyim kemudian Ibnu Qayyim Jauziyah, ulama yang lainnya menjelaskan wal ma'na annahu idza kana Allah malaikatuhu yusalluna ala rasulihi fasallu wa antum aidun alaihi ma limana lakum bi barakati risalatihi wa yumna sabaratu min khairi syarafid dunya wal akhirah. Nah, ini ya seperti yang saya jelaskan tadi. Kalau misalnya Allah dan malaikatnya saja, mereka ini Allah dan malaikat itu bersolawat kepada Rasulnya, maka bersolawatlah kalian juga. Karena balimana lakum bi barakatin, karena ya Allah telah melimpahkan kepada kalian keberkahan risalahnya, dan kemudian diberikan karunia berupa utusannya, dutanya, yaitu apa? Nabi Muhammad itu min khairi syarafid dunya wal akhirah, yaitu kebaikan berupa apa? Kemuliaan dunia dan akhirat. Wassalatu minallahi azza wa jalla ahsana wa idharus syaraf. Sedangkan salawat dari Allah itu maksud salawat adalah asana wa idharus syaraf, yaitu pujian atau pujaan dan menampakkan kemuliaan dari yang dipuji, yaitu Nabi Muhammad SAW. Wa iradatu takrim, dan serta keinginan untuk takrim, memuliakan. Sedangkan wasalatul makhlukin, sedangkan salawat dari kita ini para makhluk Allah SWT, maksudnya doa bimazidi minasyaraf wa takrim, yaitu doa untuk supaya ditambah lagi kemuliaannya dan kemuliaan dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah ya. Nah, itu tadi contoh. Sebut saja ayat 56 Ahzab tadi adalah teladan terbaik langsung dari Allah dan para malaikatnya, supaya kita ini tergerak untuk bersolawat. Kira-kira gini Pak, kira-kira kalau nanti di yaumal hisab dan jaza, ya pas gilirannya kita ngadep pada Allah, kita nggak mau bersolawat, kita kira-kira mau jawab apa gitu? Kita mau tanggung jawab kita gimana gitu? Misalnya mau ngadep Allah, kan saya sudah perintahkan kepada kalian untuk bersolawat. Kenapa enggak solawat? Jawabannya apa coba? Jawabannya apa coba? Tidak ada jawabannya. Pasti salah kita. Tidak mungkin kita bisa jawabnya. Kalau kita ditanya Allah, kenapa kamu tidak bersolawat? Pasti kita nggak bisa jawab. Pasti itu. Kamu punya alasan yang bisa diterima? Sama sekali nggak ada alasan yang bisa diterima. Nah, itu dari aspek perintah ya, atau anggap aja kewajiban. Nah, ini ada hadis Nabi dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang juga sudah masyhur, bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW sabdakan, man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyra. Siapa yang salawat kepadaku satu kali saja, maka Allah bersalawat kepadanya sebanyak 10 kali. Ini tadi kan ngomongan perintahnya, sekarang ngomongan fadilahnya. Sudah diperintah yang seolah merupakan beban kewajiban, ternyata kalau kita menjalankannya mendapatkan balasan yang berlipat sampai minimal 10 kali. Saya sudah mulai mencium gelagatnya itu begini, Mas. Kenapa sih kita itu kok medit dalam berselawat? Mungkin kita bayangkannya itu sholatnya sholat Ibrahimiyah, mungkin kan kedawan kan. Kalau lengkap ada sampai fil alamina innaka hamid itu kan panjang sekali. Wah, ini suwi ya. Akhirnya itu wabot kita sholat ini. Makanya kan sholawat itu yang Ibrahim itu kan, yang wajib itu kan hanya di waktu sholat saja. Selebihnya itu terserah jenengan, redaksi yang paling singkat pun boleh. Yang penting ada sholat, ada salam. Misalnya apa? Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Cukup. Itu namanya sudah selawat. Allahumma shalli wa sallim
alaih udah cukup juga. Lebih ngirit lagi dua wis. Allahumma sholli wa sallim alaih. Itu sudah mencakup sholawat serta salam. Apa tadi? Allahumma sholli wa sallim alaih. Ini betul-betul paket super hemat. Ispol gitu, ispol. Atau ya selalu udah kita biasakan setiap mendengar disebut nama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Udah itu cukup itu. Masa mau ditangkap abot nih? Bagaimana kita itu? Itu udah paling pendek itu. Sallallahu Alaihi Wasallam atau Allahumma salli wa sallim alaihi. Mau jangan tambah alhamdulillah Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Ya alhamdulillah. Gitu. Udah pokoknya tidak ada alasan. Makin gak ada alasan karena dengan sholawat yang paling pendek itu sudah mencakup itu masih kurang, masih hafal juga gitu loh. Kemarin lepas ngopi sampai dueh, ngobrol sampai dueh, rawaleh-waleh, ngomongnya terus, mulutnya digunakan sampai menirem. Tapi gilirannya sholawatnya, sholat Ibrahim itu, pegawan. Allahumma sholli wa sallim. Durung apa lah Ustaz? Itu alasannya ono ya. Ini yang membuat kita ini ya prihatin ya seperti itu ya. Jadi udah diperintah tadi dan tidak berat, tetapi kalau kita itu bersolawat kepada Nabi itu dibalas dengan sholawat 10 kali kepada kita. Kita itu diberikan oleh Allah itu sholawat kepada kita, bayangkan 10 kali kita. Jadi baliknya itu 10 kalinya diberi kita lakukan. Ini ya coba. Yang pertama, ini ada dalam Sahih Muslim yang tadi ya, hadis yang tadi saya sebut, siapa yang sholawat 1 kali Allah balas 10 kali tadi ya, itu ada di dalam Sahih Muslim nomor 124 bab tentang as-shalah, ada dalam Sunan At-Tirmidzi 270, Abu Dawud 1016, An-Nasa'i 50. Jadi ini hadis ini betul-betul makbul. Ya, bisa kita pakai sebagai pegangan kita untuk beribadah. Pokoknya jangan sampai kita ini ada alasan lagi, karena yang pendek pun itu boleh. Ya, Allahumma sholli wa sallim alaihi, itu sudah paling pendek. Atau yang jelas sudah dihafal sallallahu alaihi wasallam. Gitu ya terus sallallahu alaihi wasallam. Apa artinya? Sama, artinya beda gaya bahasanya. Kalau sallallahu alaihi artinya semoga Allah berselawat dan salam kepadanya. Kalau Allahumma sholli wa sallim alaihi, ya Allah berilah selawat serta salam kepadanya. Podo kan? Podo kan? Kalau yang pertama itu semoga Allah. Kalau yang kedua tadi ya Allah limpahkanlah selawat serta salam kepadanya. Hampir sama. Nah itu kalau jenama sudah mulai tidak mau pengiritan, gak sopan masuk ngirit banget. Jadi tambah wa barik alaihi. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Gitu. Nah, sampai kita itu pun juga kita masih terasa berat. Nah, itu kemudian penjelasan berikutnya. Kenapa kok dibalas oleh Allah? Yang balas Allah ya, bukan Rasulullah ya. Jadi berselawat, siapa yang berselawat kepadaku, itu Rasulullah yang sabda begitu. Maka sallallahu alaihi wasallam, maka Allah bersolawat kepada orang yang mengucapkan salawat sekali itu dibalas dengan salawat 10 kali. Itu yang balas Allah, bukan Rasulullah. Langsung Allah yang balasnya menurut sabda Nabi ini. Ai asra salawatin wa dzalika li anna hasanata bi asri amsalha wa salatu an nabi min a'dhamil hasanat.
Apa alasannya? Karena di dalam Quran itu sudah beberapa ayat menyatakan man jaa bil hasanat falahu asyru amsalihha. Siapa yang melakukan satu kebaikan maka dibalas dengan 10 kebaikan. Nah, sementara salat atas Nabi itu termasuk min a'dzamil hasanat, termasuk di antara seagung-agungnya kebaikan adalah sholawat, maka dipastikan minimal dibalas dengan berapa? 10 kali. Menuju tangga nggak tergerak juga, itulah maknanya kita itu hati kita udah kotor, bahkan sampai sakit, mungkin sampai mau mati hati kita itu kalau kita nggak tergerak untuk sholawat. Maka kalau dibalik, kalau kita mau bersolawat, itu tanda-tanda kita, hati kita mulai kita bersihkan, gitu maksudnya. Maksudnya apa? Cara memahaminya begitu. Dengan penghayatan tadi, dengan mengetahui dalil-dalilnya seperti itu, kemudian kita mau bersolawat, itu artinya hati kita sudah menuju proses tazkiyah, pembersihan, gitu ya, seperti itu. Misalnya kita tiba-tiba melungu, ngelamun, langsung istighfar, langsung salah satunya kita selawat. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Astagfirullah. Kenapa kok saya pakai ngelamun, iman-iman? Yang dipakai untuk selawat. Nah, itu artinya kita sudah, proses tazkiyah itu sudah terjadi, sedang terjadi kalau kita seperti itu. Nah, yang tadi disebutkan ayatnya itu Al-An'am ayat 16, man jaa bil hasanah falahu asyru amsalihha. Ya, Ibnu Arabi mengatakan seperti itu. Ya, jika dikatakan siapa yang datang membawa kebaikan, satu kebaikan, maka dia dibalas dengan 10 kali lipatnya. Al-An'am ayat yang ke-160. Ya, itu sekalian, ini masih panjang. Nanti kita lanjutkan pada tahun depan ya, mohon maaf ini agak lama mungkin ya, karena kita ketemu lagi insya Allah tahun depan miladiah insya Allah, kalau Allah kasih usia gitu ya. Jadi sebelumnya mungkin ada yang mau ditanyakan, saya persilakan. Monggo, silakan. Ada? Ada statement dari orang apabila kita bersih rumah, menyapu piring, niatkan untuk membersihkan hati, itu bisa kita katakan seperti itu. Kemudian yang kedua, untuk selawat yang kita sebut tadi, selawat yang selam macam-macam. Ada selawat ada selawat yang itu yang mana ya, yang paling berkali. Baik, apakah bersih-bersih rumah, ya, nyapu, sing badang apa? Badang apa? Apa? Sawang. Oh, sawang ya. Sawang Sinawang ya. Sawang Sinawang itu Sawang. Neng Blitar badang. Badang atau wadang bang namanya. Nah, apakah itu bisa kalau diniatkan? Ya bisa diniatkan untuk membersihkan hati. Karena apa? Kalau kita lihat penampakan yang jorok, yang berantakan, dia bikin hati kita juga sumpah kan gitu kan. Nah, ini kadang-kadang ya kita ini ya harus banyak introspeksi diri, maksudnya apa? Kita ini kalau kebanyakan aktivitas di luar, itu biasanya di rumah berantakan, ya kan? Cucian menumpuk, setrika numpuk, piring-piring nggak dicuci, akhirnya sarung, celana itu banyak pernya, banyak stoknya, ngerti Bang? Karena apa? Nggak pernah disetrika, jadi banyak pernya. Itu kualitas sarung tempo dulu, kalau sekarang enggak. Dan saya dulu pokoknya kalau sarung enggak disetrika langsung mualih, semakin menghindari isbal itu semakin mantap ya, karena nah gitu. Jadi jelas ada pengaruhnya, walaupun sebenarnya tetap yang utama itu adalah sarana tazkiyah yang
sifatnya ruhiyah gitu ya, tapi itu membantu. Nah, yang kedua adalah sholawat yang bagaimana? Nggak ada batasannya. Yang penting dua itu, sholawat dan salam. Perintahnya gitu. Jadi kalau Allah dan malaikat cuma bersolawat, perintahnya Allah pada kita semuanya sholawat dan salam. Ya, Allahumma sholli wa sallim. Nah, itu sudah minimal. Terus jenengan mau sholat yang apa? Terserah jenengan sudah. Mau sholat Ibrahimi ya boleh. Itu bagus yang langsung dicontohkan, disebutkan Nabi adalah sholawat Ibrahim itu yang dicontohkan langsung oleh Nabi. Tapi itu bukan membatasi tidak boleh untuk yang lainnya, itu bukan. Jadi tidak ada di dalam hadis itu yang merupakan bentuk pembatasan, tidak ada. Walaupun juga ada yang berpendapat itu berupa pembatasan gitu ya. Dan nanti muncul dikembangkan bagaimana kalau ditambahi Sayyidina, kalau Muhammadiyah memilih kalau pas sholat jangan ditambah Sayyidina, tambah duanya silakan ditambah Sayyidina, nggak ada masalah. Di pembukaan Muqaddimah HPT jilid 1 menyebutkan juga kata Sayyidina. Jadi Muhammadiyah tidak mempermasalahkan menambah Sayyidina ketika di luar sholawatnya di luar waktu sholat, baik sholat Ibrahim maupun sholawat yang lainnya. Semuanya mau sholawat nariyah, tabriziyah, tijaniyah, sholawat tasyil, sholawat Jibril, saya nggak tahu lah macam-macam itu sudah ditasih oleh para ulama yang masing-masing, itu tidak ada unsur kesyirikannya, itu termasuk kategori fitnah atau urusan pendekatan bahasa yang mungkin tidak tepat saja. Ya, kalau pakai nahwu dasar mungkin memang dianggap kayak syirik, tapi kalau kita belajar sorof enggak ada syiriknya sama sekali. Nah, itu butuh belajar saja gitu. Itu memadukan antara sholawat sebagai perintah syariat dengan seni balaghah ya, dengan sastra istilahnya itu penghalusan. Misalnya anta syamsun anta badrun, ya engkau adalah matahari, engkau adalah bulan. Kan mana ada misal Rasulullah itu matahari ya Rasulullah ya Rasulullah ya, maksudnya kan bukan matahari dalam arti begitu ya, kayak minta kita kalau misalnya air mata buaya, masa air mata buaya kita betul bisa keluar air mata buaya kan tidak, itu kita maksudnya kan perumpamaan gitu ya, pengibaratan. Tapi kalau kita tidak berani begitu ya sudah, tadi saya katakan cukup Allahumma shalli wa sallim alaihi. Nah, itu sudah, tidak ada yang menyangkal tadi itu. Sallallahu alaihi wasallam, tidak ada yang menolak itu. Ya, kalau jenengan nggak mau yang macam-macam dikarang oleh para ulama, boleh aja seperti itu. Ini juga di kalangan para ulama juga sama aja. Jadi hadis Nabi yang awal tuh nggak ada kata ini, nggak ada, kayak gini nggak ada. Ini ya. Jadi kalau sahabat Nabi itu ya nulis hadis nggak ada kayak gitu, nggak ada. Sallallahu alaihi wasallam itu ya nggak ada. Ini tambahan, maksudnya baru maksudnya. Ini maksudnya mengamalkan hadis tadi supaya sudah memastikan setiap nama Nabi disebut itu kita langsung Sallallahu alaihi wasallam, kan pendek, simpel, mudah gitu. Tapi sudah memenuhi perintahnya Nabi dalam azab 56 tadi gitu. Nah, jadi kita jangan tergopoh-gopoh menuduh-nuduh yang sholawatnya macam-macam itu dianggap tidak sesuai sunnah atau apa yang sesuai. Hati-hati kita ya, jangan kita mudah-mudah seperti itu ya, karena mereka ini ahli bahasa semuanya, yang membantu ahli bahasa ngerti mana-mana. Ya seperti yang dibilang Gus Baal, setiap menyebut Allahumma sholli wa sallim itu nggak mungkin syirik, sudah mustahil syirik itu. Allahumma sholli wa sallim. Kalau memuji itu Allah saja memuji, kita nggak muji gimana sih gitu? Ya gitulah kira-kira. Nah, tapi itu termasuk khilafiyah di kalangan kaum muslimin, kalangan para ulama. Makanya kita cari yang kira-kira kita enggak ragu-ragu, ya udah tadi yang udah diterima seluruh dunia Islam terima, yaitu sallallahu alaihi wasallam.
Cuman rasanya itu sallallahu alaihi wasallam itu seperti harus disebut dulu nabinya, kayak gitu kan. Kita kan punya perasaan kan. Setelah itu penyebutan selawat sallallahu alaihi wasallam itu kayaknya harus ada nabi yang disebut namanya, baru itu nyambung gitu loh. Jadi kalau kita sengaja Jumat ini misalnya, kita langsung sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi, rasanya kayak janggal gitu kan. Padahal sebenarnya benar juga. Makanya diganti redaksinya dengan Allahumma sholli wa sallim alaihi. Nah itu sudah enak untuk kita pakai, proaktif maksudnya, nggak harus nama Nabi disebut, kita bisa mengamalkan secara permanen itu. Allahumma sholli wa sallim alaihi, Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Tuh itu sudah. Waalaikumsalam. Nggih. Salat tasbih kan, Bu. Salat apa selawat, Bu? Salat, iya, itu termasuk maksudnya yang ditanyakan apanya? Oh, bukan. Jadi salat tasbih, salat, salat. Maksudnya dia bukan sholawat, dia salat, ya. Dia babnya tentang salat. Ada salat taubat, ada salat tasbih, ya. Itu semuanya ada pegangan di dalam kitab fikih sunnah itu dibahas, ya. Peruntukannya untuk apa? Ya, lain jurusan, Bu. Jadi gini maksudnya, sarana tazkiyah itu banyak. Ya udah kita bahas kan, zikir dan tilawah Quran, ya kan? Kemudian doa, kemudian istighfar, sekarang sholawat. Nah, itu semuanya sarana, macam-macam sarana. Nah, tujuannya agama kita memberikan beberapa sarana itu karena kita kalau terus yang di satu sana kan mungkin kita jenuh atau bosan, makanya divariasi. Misalnya kayak Jumat ini bapak-bapak banyak berselawat, mungkin juga akhirnya capek, bosan, diganti dengan sholat mutlak. Sholat setelah mulutnya yang banyak bergerak, yang fisiknya sholat. Bisa apa? Doa. Bisa apa? Zikir. Maksudnya supaya nggak ada putusnya, nggak ada capeknya terus gitu ya. Termasuk sholat juga gitu. Ya, jadi sholat itu dikasih macam-macam oleh Allah sarananya. Nah, yang paling permanen artinya yang udah disepakati itu ya sholat qiyamul lail, gitu kan. Setelah sholat wajib ada rawatib, qobliyah, ba'diyah, kemudian menyusul berikutnya yang hendaknya kita permanenkan adalah sholat malam, minimal witir 1 rakaat gitu ya, minimal. Kalau misalnya nggak bisa lama, minimal 1 rakaat. Bahkan saya pernah sampaikan, saya itu juga jarang lebih dari 1 rakaat, saya jarang. Saya seringnya 1 rakaat, itu kebiasaan saya. Maksudnya saya senang begitu, dan saya sudah membaca di kitab Tibyan itu memang ada begitu. Sahabat Nabi itu macam-macam, ada yang banyak rakaatnya sampai 100 ya. Ada yang 11, yang 23, ada yang cuma witir 1 rakaat. Macam-macam sahabatku, karena stylenya, karena caranya menghayati itu beda-beda, menikmatinya beda-beda. Kalau saya senangnya 1 rakaat saja, tapi saya berusaha 2 juz satu. Saya bacanya 2 juz, 1 rakaat gitu. Minimal 1 juz gitu. Kalau saya begitu, saya lebih senang begitu daripada banyak rakaatnya. Saya mendingan 1 rakaat tapi lama gitu. Ya itu kan masing-masing kita kan terserah mau mengekspresikan, menghidupkan akhir malam itu bagaimana gitu ya. Gitu ya. Jadi macam-macam wasilah yang agama kita siapkan untuk mentazkiyah diri kita. Wallahu a'lam bishawab. Itu saya kira, karena sudah menjelang zuhur ini ya, sudah mau Jumatan ya. Kita akhiri dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma qsim lana min khashyatika ma tahulu bainana wa baina ma'asika wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min yaqini
ما يهون به علينا مصيبات الدنيا ومتعنا بأسمائنا وبصرنا وقوتنا ما أحييتنا واجعل الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته